Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh dan solehah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan manusia. 2. Siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Siswa mampu mengikuti teks lagu bertangga nada mayor. Nah, Silani berpikir, wah, semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Lalu, apa itu bernafas? Pada pembelajaran ke-1 kemarin, kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama ada hidung. Udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kedua ada faring. Setelah tadi dari hidung, kemudian udara masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian setelah dari faring ke laring. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan. Kemudian ada bronkus. Setelah dari hidung ke faring, ke laring, langsung ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian dari hidung, faring, laring, bronkus selanjutnya ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Setelah dari bronkiolus kemudian ke alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah angkan gambar paru-paru, paru-paru di tubuh kita. Huruf A itu yaitu paru-paru sebelah kanan. Huruf B merupakan bronkus. Yang C merupakan otot-otot di dinding bronkus. Yang gambar D merupakan ruang udara di dalam bronkus. Yang E merupakan bagian dalam bronkus. Yang F merupakan alveoli. Huruf G merupakan ruang udara di dalam alveoli. H pembuluh darah dan I bronkiola. Nah, ini merupakan gambar paru-paru tubuh kita. Nah, bagaimana cara manusia bernafas? Pertama, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung.
lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya saat kita menghembuskan nafas. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat pertanyaan? Dengan rumus 5W 1H atau dalam bahasa Indonesia kita singkat menjadi adik Simba. Nah, yang pertama ada what. What digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat ada siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang kelima ada mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Dan yang keenam bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses atau cara. Jadi cara membuat pertanyaan yaitu dengan rumus 5W 1H. What, where, when, who, why, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia kita singkat menjadi adik Simba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Nah, sekarang tugas pertama kalian yaitu lihat di halaman 16 sampai 18 buat 3 pertanyaan dari unsur-unsur pertanyaan yang ada di halaman 16 sampai 18. Nah, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itu sebabnya ketika kita beraktivitas berat, kita sering terengah-engah. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi jadi 2 jenis, yaitu mayor dan minor. Hari ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Coba sekarang kalian perhatikan urutan tangga nada diatonis mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah 1. Bersifat riang gembira. Jadi lagunya itu riang gembira. Yang kedua lagunya itu semangat. Dan yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan tangga nada 5 atau 3 dan diakhiri dengan nada 1. Jadi biasanya yang paling penting itu kalau tangga nada diatonis mayor itu sifatnya gembira, semangat, ya. Nah, tugas yang kedua yaitu silahkan sekarang kalian tulis pengertian tangga nada mayor dan ciri-cirinya. Nah, tugas yang ketiga yaitu buat video kalian sedang menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Hari Merdeka itu yang lagunya yang 17 Agustus. Yang pertamanya 17 Agustus tahun 45, pasti kalian sudah hafal. Tapi menyanyikannya harus dengan semangat dan riang gembira sesuai dengan ciri-ciri tangga nada mayor. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta tingkatkan terus ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu kita selalu bermanfaat dan apa yang kita pelajari hari ini diridhoi dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.